Halo semuanya, akhirnya punya mic juga nih sekarang. Ya, jadi hari ini ya gue iseng aja sih pengen ngetes nih mic yang baru aja gue ambil ya. Ambil sih, beli sebenarnya. Berisik banget di motor tuh. Iya, jadi akhirnya gue memutuskan untuk membeli DJI Mic Mini. Kenapa DJI Mic Mini? Jadi gue sebelumnya sempat mikir mau beli itu sih HoloLens. Soalnya dengan harga Mic Mini yang cuma transmitternya aja tuh kita bisa dapat transmitter 2, receiver 1 kalau nggak salah ya. Plus charging case. Nah, tadi gue sempat mau beli itu karena kan mikirnya lebih fleksibel ya. Bisa dipakai buat di action cam, plus bisa dipakai juga buat di handphone gitu, atau misalnya kalau ada niatan mau beli kamera baru gitu kan, mirrorless juga bisa dipakai di situ. Tapi setelah gue pikir-pikir gitu kan, kalau pakai HoloLens itu untuk connect ke DJI Action 5 Pro itu perlu yang namanya transmitter ya. Jadi gue harus colok-colok lagi nih, dan itu gue cek ribet banget. Udah ribet, lo harus beli tambahan extender Type-C-nya gitu kan biar nggak mentok, sama tutup si port Type-C-nya DJI Osmo Action 5 Pro gitu kan. Jadi gue mikir ya udahlah, gue beli yang transmitter aja tapi DJI Mic Mini gitu. Jadi kan lebih gampang gitu. Soalnya kalau DJI Mic Mini itu gampang banget connect-nya ke Action 5 Pro gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti ada rencana niatan mau lebih banyak ngevlog, ngobrol gitu ya kan, nambah kamera, mungkin nanti beli ketengan aja kali ya, beli eceran lagi, beli satu transmitter lagi sama receiver gitu, plus charging portnya gitu. Jadi ya itulah alasan gue memilih akhirnya beli yang DJI Mic Mini. Duh, Bekasi panas banget hari ini, parah. Sebenarnya gue hari ini pengen jalan agak pagi, cuma berhubung tadi masih banyak becek gitu, jadi males gitu jalannya. Nah, ini sendiri DJI Mic Mini ini gue pasangnya tuh di dalam helm dan dalam mode noise cancellingnya tuh kalau nggak salah normal deh, bukan yang strong gitu loh. Maksudnya nggak gue aktifin deh kalau nggak salah. Nah, nanti gue coba aktifin noise cancellationnya itu gitu. Kira-kira apa sih perbedaannya kalau misalnya gue nggak ngaktifin? Soalnya kan gue juga taruhnya di dalam helm nih, bukan di luar. Tuh, kenapa gue nggak aktifin juga? Salah satu alasannya tuh ya gue pengen dapetin aja sih suara lingkungan sekitar gitu kan sambil ngobrol. Soalnya kalau misalnya suara gue doang juga pasti boring banget tuh, cuma denger suara orang, sedangkan ini lagi naik motor, nggak bisa denger lingkungan sekitar gitu. Terus ngomongin DJI Mic Mini ini setelah gue dapat unitnya ya, ternyata gampang banget connect ke Action Cam 5 Pro ini. Bener-bener yang kayak lo tuh cuma butuh nyalahin transmitternya, habis itu lo nyalahin juga action cam lo pilih mic wireless ya kan, terus lo pencet menu pairing di DJI Mic Mini dan dia otomatis langsung pairing. Setelah itu kalau misalnya lo pengen kalau misalnya lo matiin nih action cam lo, terus tiba-tiba lo mau nyalain lagi, mau pakai, nanti dia itu akan otomatis terkoneksi, jadi kayak remember me gitu. Jadi bener-bener sangat membantu banget sih. Terus hasilnya juga, suaranya gue udah sempet coba sebelumnya, tapi di indoor sih itu lumayan bagus sih, kalau menurut gue bagus banget gitu. Dan paket pembeliannya juga lumayan lengkap ya. Kebetulan di situ tuh kita dapat 2 dead cat, 1 port charging, sama kabel USB-nya gitu, kabel USB. Tuh, jadi ya gue tidak menyesal dan sangat bersyukur gue ambil DJI Mic Mini gitu. Nah, ini kita sekarang lagi muter-muter di Summarecon aja ya, sambil ngetes mikrofon. Tuh, ya alhamdulillah sih masih agak sepi ya, berhubung hari ini tuh hari Sabtu.
Yang mana nanti malam adalah malam minggu, pasti bakal banyak banget nih orang pada berkunjung ke mall-mall sekitar Summarecon ini gitu. Tadi gue pengen pagi, cuma ya udahlah ya, udah jam segini juga, soalnya panas banget sekarang Bekasi tuh, nggak kuat gue panasnya tuh, ampun. Ini sejujurnya gue juga nggak tahu kemana, tapi kita muter-muter aja gitu. Nanti kalau salah ya kita muter lagi. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini gue agak bete juga nih hari ini sebenarnya. Soalnya gue tuh lupa bawa mounting buat di depan ini nih, buat yang di spion. Soalnya biasanya kan gue mounting gue cuma dapat 2 doang ya dari Action Cam Adventure Pro ini kan. Nah, mounting yang 2 ini ternyata kan satu gue taruh di neck holder ini kan, neck holder Action Cam. Terus satu lagi gue taruh di selfie stick gitu. Tapi yang di selfie stick ini gue males lepasnya, dan gue kadang suka lupa ngelepas. Alhasil ya, oh ini binus di sini. Alhasil gue tadi lupa, gue udah bawa tripod buat HP sih kalau misalnya mau ngambil gambar buat thumbnail, tapi gue lupa ngelepas mounting buat yang mounting di spion ini gitu, mounting kamera di spion. Jadi alhasil ya aduh, gue nggak bisa ngambil gambar dari depan deh. Bisa aja sih sebenarnya, tapi gue males ngelepas-lepasinnya, ribet. Jadi ya udah deh, nikmatin aja POV dari POV ke depan ini gitu ya. Jujur gue bingung mau kemana ya. Sebenarnya gue mau ada yang gue kunjungin sih, maksudnya ada sasarannya gitu. Jadi gue pernah waktu itu diajak sama adek gue ke tempat kayak biasanya orang tuh pada lari kalau ke Summarecon tuh di situ, tapi gue lupa jalannya kemana ya. Dia tuh ada tanjakan gitu, apa ini ya? Tapi ini kayaknya bukan. Ini kali ya? Kayaknya sih ini sih. Coba dulu deh. Gue agak-agak lupa ya, maklum ya. Ingetan gue kayak Dori nih. Cuma 2 MB doang. Kita coba aja. Ini hari Sabtu juga, nggak kemana-mana. Ntar kalau udah malam, kalau udah kesiangan kita pulang. Karena panasnya Bekasi udah nggak ngotak banget. Tapi ini juga panasnya nggak gitu yang panas banget sih. Kalau udah lo jalan naik motor tuh masih ada angin-anginnya gitu. Jadi masih agak adem. Lumayan adem sih. Ini ada pesawat nih. Ya, hati-hati. Oh, ini balik lagi ya? Balik kemana? Enggak deh. Aku tersesat. Nggak nemu nih kayaknya gue nih. Sumpah. Kita lurus aja, pelan-pelan. Kita nggak tahu mau kemana, kita juga bingung ini ada di mana. Mungkin gak ya terus tahu-tahu sampai Jakarta gitu. Oh, ini mah yang tadi nggak jelas. Putar lagi kali di bawah ya. Gue tuh lupa ingat gitu arahnya. Aduh. Mana ini ya? Tahu gue. Nanti gue akan coba aktifin noise cancellation-nya, tapi cari tempat adem dulu nih, panas banget.
mager gue. Coba lurus ya, coba lurus dulu kali ya. Enggak, maksudnya coba, iya coba lurus dulu kali ya. Gue juga lupa lagi patokannya tuh apa gitu, soalnya ada kafenya gitu, dia ada danau di situ, tapi gue lupa namanya apa. Dan gue merasa kayak kayaknya gampang deh kalau kesini. Ini dia nih, ini dia. Gue lupa tadi, harusnya gue lurus aja, jangan putar. Ini dia tempatnya. Allahu Akbar. Gue tuju. Jadi nih katanya di sini itu kalau malam banyak banget nih orang pada lari gitu. Orang pulang kerja pada lari lewat sini gitu. Bukan lewat sini, di sini maksudnya. Ada danau ya, danau buatan. Kemana nih? Nah ini biasanya pada parkir di sini ya kalau malam, terus pada lari nih di sekitar sini. Terus habis lari pada makan deh, bakar kalori, isi kalori lagi. Ada sushi hero, ada lengkap deh pokoknya. Terus view-nya juga ada yang ke danau, ada yang cuma di taman-taman ini doang. Ada mixway. Aduh mau mampir mager banget nih, lepas-lepas helm segala macem. Ada Greyhound Cafe. Tuh bisa duduk-duduk sebenarnya di situ. Tapi gue nggak berniat untuk berkunjung. Mau berhenti pun males. Jadi kita putar-putar saja, lihat-lihat situasi. Mau makan pun gue lebih milih beli mie ayam pinggir jalan. Makan di rumah adem. Nah ini tuh nanti kita ke kanan lagi aja kali ya. Masih bingung mau kemana lagi, cuma ngetes doang. Nah ini ada tempat ngadem, tapi ada orang, gue mager malu. Si ayam kemangi jualan ternyata. Sini udah. Terus gue bingung mau ngapain. Aneh banget emang. Nothing confess. Kayak juga sebenarnya nggak bisa berhenti sembarangan dari sini. Ini tempat parkir di sini. Oh ini kalau mau ke apartemen kali ya. Kita minggir sini dulu deh, coba tes noise cancellation. Boleh gak ya? Testing. Ya. Jadi gue udah aktifin nih mode noise cancellation-nya dengan lumayan effort ya. Nggak lumayan sih, maksudnya gue harus lepas helm dulu, gue harus pencet tombol powernya sekali kan, karena nggak kelihatan tuh tombol powernya kecil ya. Terus abis itu gue harus cek tuh lampunya udah nyala atau belum, karena kalau misalnya noise cancellation-nya udah nyala itu tandanya itu dia lampu di sebelah kiri yang biru sama sebelah kanan warna hijau gitu menyala gitu.
Nah ini tadi gue cek sih udah, berarti harusnya udah aktif noise cancellationnya. Jadi sekarang gue lagi pakai mode noise cancellation. Gimana nih menurut kalian nih, suaranya lebih enak tanpa noise cancellation atau dengan noise cancellation? Soalnya nggak tahu ya, nih suara sekitar gitu, salah satunya suara motor gue juga apakah ikut tereliminasi oleh noise cancellationnya. Tuh. Kita nanti aja deh dengerin. Plus kayaknya nanti mau nyari gambar buat thumbnail di mana ya? Agak sulit juga nih di sini. Tidak seperti yang dibayangkan. Pengennya sih nyari tempat tuh yang ada background hijau-hijaunya gitu ya, entah pohon-pohonan atau misalnya rumput-rumput juga nggak apa-apa deh. Yang penting ada hijau-hijau gitu buat thumbnail. Cuma gue belum nemu di sini ya. Apakah gue harus ke tempat lain ya, atau gue ke stasiun Patriot kali ya? Enak. Wah boleh juga tuh. Tapi kita coba dulu cari sekitar sini ya. Kalau ada kita sikat, kalau nggak ada ya kita ke Patriot aja deh. Kita ke Patriot. Ini putar sini aja deh, kayak di sini nggak ada nih. Beneran yang tadi. Masa foto depan binus? Ada kayak brand ambassador aja. Sejujurnya gue agak was-was ya pakai mode noise cancellation ini ya. Takutnya bener-bener cuma suara gue doang ini yang gue denger. Yang terekam di video ini gitu. Jadi nggak enjoy banget gitu kan. Coba dengerin orang ngomong padahal lagi naik motor. Kan kalau biasanya kan motovlogging itu kan kita kalau nggak dengerin si motovloggernya bercerita sambil berkendara gitu, atau kita mau dengerin suara mesinnya. Tapi ya berhubung ini motor juga motor sejuta umat juga, udah banyak yang punya, suara motor juga nggak ada spesialnya. Gue juga knalpotnya masih standar gitu ya. Jadi ya sudahlah ya, gitulah pokoknya. Tapi ya at least ada suara-suara motor sedikit lah, yang kayak misal lagi ngegas gitu kan, atau diturunin bukaan gasnya biar dapat feel berkendaranya. Oh iya, gue sampai lupa satu lagi nih, DJI Mic Mini ini kalau di boxnya sih klaimnya katanya tahan selama 8 jam baterainya gitu ya. Jadi harusnya sih aman sih ya. Lagi pula juga siapa juga yang mau ngerekam 8 jam full gitu kan. Memori gue juga cuma kuat ngerekam video selama 3 jam kalau nggak salah. Nanti kalau ada rezeki gue mau beli SD card lagi sih. Cuma ya intinya ini udah cukup banget sih buat kebutuhan gue gitu. Terus tahu gue tuh dia ada fitur biar suara kita tuh nggak clipping. Gue lupa deh, ada limiternya gitu deh kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya nih lo tiba-tiba teriak gitu kan lagi ngomong, itu suaranya bakal dilimitin sama dia. Jadi terdengar seperti ya udah sama aja gitu, nggak gitu teriak. Cuma yang nggak tahu ya, gue juga bingung itu si fitur sound limiternya itu atau anti clippingnya itu apakah harus diaktifkan ataukah memang dia sudah aktif secara default gitu. Cuma yang nggak tahu sih, nanti kita coba aja. Gue tuh sempat berpikir juga mau beli yang mau beli yang sebentar ya, gue ngecek dulu. Mau beli yang pakai kabel gitu kan. Gue mikir ya masih coba-coba juga motovlogging gitu kan, yang murah-murah aja lah. Kalau misalnya ternyata nggak lanjut atau ada urusan lain, yang kesibukan lain akhirnya lo nggak bisa konsisten, juga nggak rugi-rugi amat gitu kan. Udah beli mikrofon mahal-mahal gitu kasarnya, pakai yang kabel aja. Tapi secara setelah gue cek gitu ya, ternyata fleksibilitasnya tuh aduh ampun banget. Lo harus colok ina ini ina itu gitu kan, lo harus colok sana sini. Terus lo juga kabel lo itu nanti pasti menjuntai sekali gitu kan.
otomatis kayak aduh mager banget gue. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Kalaupun nggak lanjut juga ini mikrofon ini pasti bisa kepake sih buat macam-macam. Lagi pula juga insya Allah ya. Insya Allah tidak ada yang bisa menghalangi gue untuk mengonten, asik. Maksudnya kalaupun viewersnya sedikit, subscriber tidak sesuai target, ya gue nggak peduli banget sih. Karena memang tujuan gue ngevlog itu, gue cuma mau mengabadikan momen gue aja sih selama hidup gitu ya kan. Dan gue nyesel kenapa nggak mulai dari dulu, karena dulu tuh gue waktu zaman lagi hektiknya kerja tuh gue lagi sering banget tuh gue jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, maksudnya urusan kerja keluar kota. Kalau aja gue dari dulu udah beli kamera, udah beli mikrofon, ya mungkin nggak ada yang tahu ya, who knows gitu kan. Channel gue juga udah lumayan gitu kan dengan tema traveling. Cuma ya kan tidak ada kata terlambat, kita mulai aja dari sekarang gitu. Hitung-hitung juga buat refreshing sih, karena kadang tuh gue kalau weekend gue tuh merasa kayak aduh nggak ada alasan nih buat keluar, mau kemana gitu, males banget, udahlah di rumah aja, tidur, main game gitu kan, terus dengerin musik, nonton film, tapi kayak boring banget gitu, ngulang rutinitas sehari-hari gitu-gitu terus gitu. Terus habis itu kerja, aduh kayak lu tuh harus keluar gitu, lihat dunia luar biar nggak mumet banget gitu kalau lu teralihkan lah setidaknya. Dan gue ngerasain juga gue tuh fun gitu pada saat ngedit video. Gue tuh seneng kayak wih seru juga ya berkreasi kayak gini, walaupun ya masih standar lah editan gue, tapi seru aja gitu belajar hal baru, ngedit video. Akhirnya kayak gue maksudnya gue tuh akhirnya menemukan bahwa wah gue enjoy loh di sini gitu, asik juga gitu. Jadi kayak gue ketagihan gitu buat bikin konten. Kadang gue udah atau lagi bikin konten A gitu, tiba-tiba kepikiran ide baru gitu. Yang kayak gitu-gitu bikin gue tuh makin semangat gitu sih. Makanya gue kayaknya bakal coba buat buat konsisten konten sih. Ya kalau nggak bisa ya kalau nggak bisa seminggu sekali, minimalnya ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ya kalau nggak bisa video vlog, minimal short lah gitu ya kan, nggak harus selalu vlog gitu sih paling gue rencananya. Ini bisa gak ya foto di sini? Tapi kayak nggak boleh berhenti ya. Plaza Chandrabaga. Udahlah nggak usah dipaksain. Paling nanti ya guys, gambarnya dari mana ya? Gambar thumbnailnya nanti gampang lah, dari POV ini aja lah. Ini juga sebenarnya niatnya cuma mau tes mic aja sih, bukan yang gimana-gimana. Nanti paling kita cari ya footage yang paling bagus di video ini, itu yang akan kita jadikan thumbnail. Bekasi sangat panas. Ini masih ngerekam gak ya? Semoga masih ngerekam sih. Kalau enggak bete banget. Jangan Mbak. Sabar Mbak. Ya kayaknya sekian dulu ya vlog hari ini gitu. Jadi kita kembali ke rumah aja karena udah siang, persiapan mau makan siang sama sholat zuhur. Plus kalau bisa ini video langsung di-up aja hari ini juga deh, biar nggak kelamaan. Oke guys, terima kasih semuanya yang sudah menonton, meluangkan waktu mendengarkan ocehan yang tidak jelas ini gitu ya kan.
Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Bye 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 bye.